entertain itu kan tidak boleh dibebankan, ya nggak? Entertain itu tidak boleh dibebankan. Kenapa? Karena memang boleh dengan catatan entertain itu ada daftar nominatif, ya nggak? Kalian belajar pemeriksaan pajak ada daftar nominatif. Nah, daftar nominatif itu harus mencantumkan adanya NPWP penerima entertain tersebut. Misalkan ada suatu perusahaan sawit memberikan jasa, memberikan entertain ke polsek, ke polisi hutan, atau ke LSM, itu sebenarnya itu suatu hal yang wajar. Kalau teman-teman yang di daerah Sumatera sana, atau yang di Kalimantan juga yang banyak sawit, itu hal yang wajar. Ya, mereka harus memberikan itu, kalau enggak nanti pohon sawit Anda di tengah jalan dibajak itu kendaraan atau apa kan gitu. Nah, tapi masalahnya entertain itu harus ada ber-NPWP. Itu jadi kendala. Kan enggak mau dong Kapolsek, ketua LSM, Karang Taruna atau apa dicantumkan NPWP-nya. Kenapa? Karena nanti kalau kayak gitu akan berlaku prinsip accounting cost against benefit. Ya enggak? Di mana ada biaya, di situ ada penghasilan. Pada saat perusahaan itu membebankan biaya-biaya tersebut, otomatis bagi penerima hal itu sebagai penghasilan. Yang sekarang lagi diramaikan tentang natura, kan? Konsep natura. Nah, di situ masalahnya. Hukum positif kita melarang hal itu. Hukum positif pajak melarang sehingga harus ada dafnom, dan kalau dafnomnya tidak diisi lengkap, itu akan dikoreksi. Orang KPP nggak bisa apa-apa, penelaah keberatan juga nggak bisa apa-apa, karena masih dalam ranah penegakan hukum positif perpajakan. Nah, bagaimana di pengadilan pajak? Di pengadilan pajak berlaku pembuktian bebas. Teman-teman udah tahu kan? Pengadilannya di sana hukum bebas, pembuktiannya bebas. Nah, otomatis nanti di sana keyakinan hakim, pengetahuan hakim akan hal itu akan jadi salah satu alat bukti. Nanti pertemuan ke-13 kalau nggak salah kita terkait bicara pembuktian alat bukti. Apa itu barang bukti, apa itu alat bukti. Nah, pada saat nanti di pengadilan pajak, bisa jadi hakim menganggap hal itu adalah lumrah. Lumrah. Dalam suatu bisnis adalah lumrah. Kita mengentertain orang itu lumrah. Dan masalahnya, sisi hakim itu nanti akan dilihat dari dua pihak itu untuk mencari kata sepakat lumrahnya berapa sih gitu. Makanya dulu kalau saya meriksa, saya nggak terlalu suka daftar nominatif. Karena di pengadilan pajak biasanya agak susah. Ya, agak susah. Kenapa? Ambil contoh Anda dafnom kalau kita sebut tidak sehubungan dengan usaha ya, misalkan ada biaya marketing suatu untuk olahraga, sponsorshipnya rokok, ya nggak? Harusnya nggak nyambung dong, olahragawan diminta untuk rokok kan, ya nggak? Tetapi kenyataannya fakta di lapangan sponsor rokok kan, bahkan kalau kalian ngikutin acara olahraga yang besar-besar, bola, basket, itu rata-rata sponsor rokok segala macam. Pertamina juga kadang juga. Apakah Pertamina perlu untuk promo di sepak bola? Kan tidak nyambung sebetulnya. Cuman kadang itulah yang kadang membuat kita harus berpikir ulang kalau mau mengoreksi daftar entertain. Nggak worth it lah. Daftar entertain ada koreksi nggak worth it menurut saya. Karena mereka pasti punya bukti. Mereka nggak mungkin ngeluarin uang, nggak ada tanda terimanya, minimal nggak ada tanda pengeluaran uangnya, kasnya nggak ada, nggak mungkin. Kalaupun nggak ada pada waktu sidang bisa diadakan, kan gitu.
Karena proses sampai dengan sidang itu kan panjang tuh, teman-teman. Anda lapor SPT 2018 kan lapornya 2019 April. Misalkan diperiksa 2020 April baru hasilnya selesai. 2021 baru kalau keberatan baru selesai. Lama, panjang. Itulah yang sebetulnya fungsi pajak itu budget di situ. Sebetulnya menahan uang. Menahan uang kalau di Potput kan disebut convenience ya. Kenyamanan diambil pada saat Anda terima penghasilan kan? Ya enggak? Pada saat Anda menerima penghasilan dikenain PPh pasal 21. Pada saat Anda menerima penghasilan kalau perusahaan badan jasa dipotong PPh pasal 23. Kalau yang untuk bunga dividen royalti yang international tax kena pasal 26. Pada saat terima penghasilan dipotong itu. Nah, akhirnya ditahan cuman nanti akan jadi kredit pajak. Nah, kalau yang PPh badan bagaimana? Pun LB suatu ketika pasti ketahan karena nonsen suatu pemeriksaan tidak punya temuan. Misalkan Anda nanti jadi pemeriksa, ketua tim Anda itu akan bilang, kamu ngapain aja sampai nggak punya temuan, gitu loh, ya. Kamu ngapain aja sampai nggak punya temuan, pasti dicoret. Kalau punya temuan sedikit masuk ruang kepala kantor pasti juga kecoret. Oleh karena itu carilah temuan yang masuk akal, yang paling kuat sehingga kalau Anda nanti keberatan menang. So bagaimana caranya biar keberatan menang? Itulah DJP mengamanahkan kita untuk ngajar kalian hukum acara di pengadilan pajak. Kalian nanti pertemuan ke-13 belajar apa itu barang bukti, apa itu alat bukti, sehingga nanti otomatis wajib pajak istilahnya give up, nyerah. Misalkan Anda punya temuan, kan kita tahu alat bukti itu minimal 2, satu alat bukti bukan alat bukti namanya dalam hukum. Nah, kalau Anda menemukan suatu temuan, itu kalau dalam bahasa hukum harus dibunyikan. Harus dibunyikan. Misalnya, Anda mendapatkan SPT wajib pajak tidak diaudit, ya enggak? Kemudian Anda mendapatkan ada laporan keuangan. Karena semua kantor akuntan itu wajib lapor perusahaan-perusahaan yang diaudit ke kantor Kementerian Keuangan. Otomatis kan Anda mendapatkan laporan keuangan itu. Nah, masalahnya laporan keuangan itu kan hanya barang, tulisan. Itu istilahnya harus dibunyikan. Nah, cara bunyikannya gimana? Panggil saksi. Salah satu saksi adalah yang buat laporan tersebut. Ya enggak? Panggil akuntannya. Panggil kantor akuntannya. Untuk Anda tanyakan, apakah Anda pada tahun sekian pernah melakukan audit PT ini? Oh iya. Apakah pada waktu pelaksanaan itu yang bersangkutan auditornya adalah ini? Ya, misalkan gitu. Sehingga laporan keuangan itu kalau di pengadilan pajak akan kuat, teman-teman. Kalau Anda sampai lupa, itu di pengadilan pajak itu keluar laporan keuangan atas perusahaan yang sama, dah repot Anda. Saya nggak merasa punya laporan keuangan itu. Ini laporan keuangan ini. Ini auditornya saya panggil ini. Mau apa Anda? Nggak bisa. Sudah nggak cukup waktu untuk jadi awal sengketa biar kemenangan, probabilitas kemenangan adalah pada saat pemeriksaan pajak. Itulah kenapa pemeriksa pajak dulu, teman-teman, itu ada seleksinya. Tidak serta-merta orang langsung bisa lulus dari D3 pajak, D3 accounting, baru kerja setahun, 2 tahun, langsung diajarkan fungsional pemeriksa. Nggak ada. Dulu ada seleksinya. Dites. Karena fungsional pajak, walaupun Anda golongan 2C, walaupun Anda golongan 2D, Anda dianggap sebagai pejabat fungsional. Otomatis
Indonesia. Beda dengan pelaksana, beda dengan AR. Kalau Anda belum promosi kepala seksi, Anda nggak mungkin mutasi keluar dari kanwil Anda mungkin. Ya, itulah kenapa itu harus betul-betul niat banget orang yang masuk fungsional. Kalau sekarang masalahnya kemarin yang disuruh daftar sedikit sehingga dipaksa semua jadi fungsional. Sehingga nggak serta merta ada keinginan dari hatinya. Jatuhnya ya kayak gitu. Nggak penuh hati mengerjakan sesuatu. Oke, jadi pelajaran kedua tentang ini, kalau saya sampaikan, jangan pernah berpikir hanya melanjutkan tentang accounting ya teman-teman ya. Oke, ya jangan cuman berpikir pengen akuntansi aja. Saran saya ambil juga hukum. Kalaupun Anda hukumnya mungkin universitas terbuka atau apa silahkan. Itu juga jadi salah satu senjata kalau suatu ketika Anda keluar, Anda sudah punya hukum, sarjana hukum. Karena kalau menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, itu rancangan pengadilan pajak yang terbaru tidak boleh kalau enggak sarjana hukum dan advokat. Jadi peluang pekerjaannya kan makin tipis kalau Anda cuma accounting. Ya, paling jadi konsultan pajak saja. Tapi kalau Anda punya kuasa hukum, punya izin kuasa hukum, dan Anda advokat, Anda bisa beracara di pengadilan pajak, dan Anda bisa beracara di MA untuk peninjauan kembali. Peluang lebih gede. Gitu. Terus kedua, Anda juga peluangnya lebih gede. Kenapa? Karena kalau Anda menguasai hukum, kalau Anda di struktural, peluang Anda bukan cuma jadi AR saja, Anda punya peluang jadi penelaah keberatan. Ya, penelaah keberatan bisa juga di kantor pusat sebagai untuk perbanding gitu, teman-teman. Bahkan kalau Anda tahu Pak Justinus, tahu semua Pak Justinus Prastowo yang staf ahli menteri itu sarjananya apa kalau mau tahu? Psikolog beliau. Sosiologi, psikolog begitu beliau. Jadi semua disiplin ilmu bisa. Ya, disiplin ilmu bisa untuk support. Clear di situ. So seminggu ini kalian akan banyak sibuk dengan memperbaiki KTTA kan? Ya enggak? KTTA kemarin jadi lucu-lucuan itu. Mohon maaf KTTA itu biar bagaimana itu adalah karya ilmiah. Kemarin jadi catatan sih oleh beberapa dosen. Ada yang memberi ucapan terima kasih kepada BTS bla 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 yang telah bikin mood booster saya kayak gitu. Ya, ini karya ilmiah loh ya. Ini bukan novel ya. Ada terima kasih kepada si Putih yang telah menemani kan gitu. Nggak boleh. Harusnya nggak boleh ya. Itu walaupun dosen penilainya nggak ngasih tahu atau apa, itu jadi catatan itu buat beliau juga itu di kami yang dosen-dosen penilai itu jadi catatan. Dan yang kasihan kan dosen pembimbing kalian toh, ya nggak? Seakan-akan kayak gitu dilolosi. Ini adalah karya tulis ilmiah. Nanti kalau kalian mau bikin novel kayak kakak kelas kalian si Terelie itu monggo ya. Itu kakak kelas kalian kan Terelie gitu. Oke. Izin share teman-teman apa yang mau kita pelajarin 3 minggu ke depan. Oke. Hukum acara pengadilan pajak. Nggak mau jalan, stop share dulu, sorry. Oke. Lihat ya. Hukum acara pengadilan pajak. Kita akan mempelajari 6 subbab. 6 subbab yaitu pertemuan ke-11, 12,
kita akan mempelajari tentang siapa sih kuasa hukum dan bagaimana persiapan persidangan. Nanti minggu ke-12 kita belajar tentang jenis-jenis pemeriksaan dan pembuktian. Pertemuan yang terakhir 13 nanti kita belajar tentang putusan dan dokumen putusan serta pelaksanaan putusan. Nanti di pertemuan ke-13 saya akan sedikit memberi soal karena untuk mengantisipasi nanti pertemuan ke-14 yang rencananya seminar atau kuliah umum yang didatangkan oleh dari prodi, saya kasihkan soal untuk kita pelajarin bersama, dipelajarin untuk pertemuan ke-14. Sebenarnya hari ini kan Anda udah belajar sama kuasa hukum, karena saya juga kuasa hukum. Gitu. Saya kuasa hukum, saya mantan orang pajak, saya pun kuasa hukum. Sidang saya sebenarnya minggu ini ada 2, tapi karena pandemi masih dibatalkan dulu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat saya pasrahkan ke kelas. Ini udah hadir semua, saya lihat 3 ya. Sudah hadir semua Mbak Anissa ya, temannya ya? Ya 1. Oke, thank you. Silakan kelompok berikutnya yang akan presentasi. Saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yazid, selamat pagi teman-teman. Izinkan kami kelompok 4 hari ini mempresentasikan tentang hukum acara pengadilan pajak. Jadi selain saya di kelompok 4 masih ada 4 orang lainnya. Di dan juga 7. Pertama, kita langsung saja akan dipresentasikan oleh Kezia. Next bit. Oke. Yang pertama, dasar hukum dari kuasa hukum dan persyaratannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta ada di dalam PMK 184 garing PMK 01 garing 2017. Nah, apa itu kuasa hukum? Menurut pasal 1 angka 2 PMK tersebut, kuasa hukum merupakan orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak. Nah, kuasa hukum ini harus disertai dengan surat kuasa khusus agar bisa beracara untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam pengadilan pajak. Next. Next bit. Oke. Dalam pasal 34 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, syarat kuasa hukum itu terbagi menjadi sebelumnya. Slide sebelumnya, Bet. Oke. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua adalah mempunyai pengetahuan. Slide berikutnya, Bet. Ya. Yang kedua mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketiga adalah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Slide selanjutnya. Untuk persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan terdapat dalam PMK 184 tahun 2017, ada persyaratan umum dan juga syarat khusus. Selanjutnya. Adapun persyaratan umumnya untuk menjadi kuasa hukum, yang pertama adalah merupakan WNI, yang kedua mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, bagaimana cara membuktikan seseorang itu mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian di bidang perpajakan?
Slide selanjutnya. Yang pertama itu bisa dibuktikan melalui ijazah sarjana atau diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi perpajakan, dan atau kepabeanan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, atau semisal seseorang itu memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 tapi memiliki bidang selain yang ada di bidang A, maka mereka harus melengkapi bukti tambahan seperti yang pertama, ijazah D3 pajak ataupun pabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi, kedua, brevet pajak dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan, yang ketiga, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai, yang keempat, surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintahan di bidang teknis pajak ataupun bea dan cukai. Slide selanjutnya. Slide berikutnya, Bet. Nah, yang kedua adalah syarat khusus. Yang adalah mempunyai NPWP, yang kedua menandatangani fakta integritas, yang ketiga memiliki SKCK, yang keempat mempunyai bukti tanda terima penyampaian SPT tahunan PPHOP untuk 2 tahun terakhir, yang kelima tidak berstatus sebagai PNS ataupun pejabat negara, yang keenam apabila seseorang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak, maka dia telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat. Dan yang terakhir adalah memiliki izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Untuk izin kuasa hukum akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang izin kuasa hukum. Tadi kan izin kuasa hukum itu jadi persyaratan khusus. Izin kuasa hukum ini itu diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Nanti ada 2, izin kuasa hukum bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Yang pertama kita akan membahas yang perpajakan dulu. Jadi permohonan untuk dapat izin kuasa hukum bidang perpajakan itu harus diajukan secara tertulis melalui sekretariat pengadilan pajak. Next, Brad. Nah, lampiran yang harus disertakan itu ada daftar riwayat hidupnya, kemudian fotokopi KTP, NPWP, terus tanda terima penyampaian SPT, PPHOP harus 2 tahun terakhir, ijazah sarjana atau D4 disertai dokumen yang menunjukkan keahlian tentang undang-undang perpajakan. Kemudian SKCK asli, pas foto, background merah ukuran 4x6 2 lembar, kemudian surat pernyataan tidak berstatus PNS atau pejabat negara, fakta integritas. Slide berikutnya. Nah, dokumen yang menunjukkan kepemilikan keahlian itu adalah fotokopi ijazah S1, D4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, dan atau perpajakan. Ijazah di bidang lain yang dilengkapi salah satu bukti tambahan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya nggak di administrasi fiskal, akuntansi, atau perpajakan, ijazahnya itu harus dilengkapi sama bukti tambahan ini. Jadi fotokopi ijazah D3 perpajakan, fotokopi brevet perpajakan, atau fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja di instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan. Berikutnya. Nah, jika pemohon pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak, itu dibutuhkan tambahan fotokopi keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk izin kuasa hukum di bidang kepabeanan, permohonannya untuk memperoleh izin kuasa hukum di bidang kepabeanan dan cukai diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Next. Nah, untuk dokumen yang perlu dilampirkan terkait permohonannya itu ada daftar riwayat hidup, fotokopi KTP,
fotokopi ijazah sarjana atau diploma 4, fotokopi dokumen yang menunjukkan keahlian di bidang perpajakan, fotokopi NPWP, fotokopi tanda terima penyampaian SPT PPHOP 2 tahun terakhir, terus SKCK asli, 2 lembar pas foto 4x6 berwarna dan background merah, surat pernyataan tidak berstatus PNS atau pejabat negara, dan yang terakhir ada fakta integritas. Next. Nah, untuk dokumen yang menunjukkan keahliannya, ada fotokopi ijazah D3 Kepabeanan dan Cukai, fotokopi sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai, atau fotokopi surat dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerja di instansi pemerintahan di bidang teknis kepabeanan dan cukai. Next. Nah, jika pemohon pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak, dibutuhkan tambahan fotokopi keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak. Tes halo. Kemudian tentang izin kuasa hukum. Izin kuasa hukum hanya dapat dipergunakan oleh kuasa hukum sesuai nama yang tercantum dalam keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Kuasa hukum yang telah memperoleh izin kuasa hukum dapat mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak sesuai jenis izin kuasa hukum yang diterbitkan, baik itu yang bidang pajak dalam bidang perpajakan maupun yang dalam bidang pabean dan cukai. Kemudian, berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum, Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan kartu tanda pengenal kuasa hukum. Kemudian tentang jangka waktunya yaitu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya baik untuk izin kuasa hukum maupun kartu tanda pengenal kuasa hukum. Kemudian tentang kuasa hukumnya, kuasa hukum yang memperoleh izin kuasa hukum di bidang perpajakan hanya dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat yang merupakan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dalam beracara di pengadilan pajak bidang perpajakan. Begitu juga kuasa hukum yang memperoleh izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai hanya dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat dalam beracara di pengadilan pajak atas sengketa pajak di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian tentang perpanjangan izin kuasa hukum. Apabila jangka waktu izin kuasa hukum berakhir, dapat diajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Kemudian keputusan Pengadilan Pajak tentang perpanjangan izin kuasa hukum untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal berakhirnya izin kuasa hukum yang sebelumnya. Jadi bukan saat perpanjangannya, bukan waktunya dihitung dari berakhirnya izin kuasa hukum yang sebelumnya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dilampirkan untuk perpanjangan izin kuasa hukum? Yang pertama, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi kartu NPWP, fotokopi bukti tanda terima penyampaian SPT tahunan PPHOP untuk 2 tahun terakhir, asli SKCK dari Kepolisian RI, pas foto terakhir berwarna dan latar belakang merah dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi salinan keputusan Pengadilan Pajak izin kuasa hukum terakhir yang sebelumnya. Kemudian fotokopi kartu tanda pengenal kuasa hukum yang terakhir. Kemudian tentang kuasa hukum yang hadir persidangan diwajibkan menunjukkan surat keterangan terdaftar atau surat izin sebagai kuasa hukum dari Pengadilan Pajak. Kemudian juga wajib untuk menunjukkan surat kuasa asli bermaterai dari pihak yang diwakili atau yang didampingi.
Selanjutnya ada persiapan persidangan. Nah, untuk persiapan persidangan sendiri dapat dilihat secara lengkap di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di pasal 44 dan 45. Awalnya, Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding dan surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Dalam hal permohonan banding, mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak, jangka waktu 14 hari tadi dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan tersebut. Terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikirim permintaan surat uraian banding, dan untuk surat tanggapan itu 1 bulan sejak dikirim permintaan surat tanggapan. Selanjutnya, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan yang dimaksud oleh pengadilan pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan yang dimaksud. Salinan surat bantahan dimaksud dikirimkan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan. Apabila terbanding atau tergugat atau pemohon banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan terkait penyerahan surat uraian banding, surat tanggapan atau surat bantahan, pengadilan pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding atau gugatan. Next slide. Slide selanjutnya, Bet. Nah, jadi Ketua Pengadilan Pajak dapat menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal, dan dalam hal pemeriksaan oleh majelis, Ketua Pengadilan Pajak menunjuk 1 orang hakim sebagai hakim ketua. Next slide. Nah, untuk hari persidangan itu sudah ditentukan oleh majelis dan akan diberitahukan oleh kepada pihak-pihak yang bersengketa hari apanya. Terus untuk pemohon sendiri, pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan jika diperlukan. Next slide. Majelis atau hakim tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterima surat banding. Dalam hal gugatan, majelis atau hakim tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk presentasinya tentang kuasa hukum pengadilan pajak dan kuasa hukum kepabeanan, syarat untuk pendaftarannya dan syarat jika ditunjuk. Jadi Anda punya kuasa hukum belum tentu kan ditunjuk oleh
wajib pajak, karena wajib pajak bisa bertindak sendiri pemohon. Oke, kemudian pelaksanaannya tadi udah digambarkan 6 bulan sejak submit, misalkan ada submit Januari, berarti bulan Juli lah baru sidang. Jika banding, kalau gugatan 3 bulan, dan itu juga nanti acara cepat atau acara biasa. Banding atau gugatan biasanya agendanya adalah 3 mingguan. 3 mingguan. Jadi misalkan ada sidang tiap hari Selasa, berarti Selasa minggu ketiga lagi baru sidang lagi. Selasa minggu ketiga lagi baru sidang lagi, begitu. 3 mingguan. Jadi kalau nanti Anda sebagai penelaah keberatan banding di kantor pusat, Anda kerjanya nggak banyak di kantor pusat, justru kerjanya lebih banyak di pengadilan pajak itu. Dari rumah langsung ke Hayamuruk di sana, kantor pengadilan pajak. Oke, pengadilan pajak saat ini baru ada 3 di Indonesia, di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Ya, Jogja dan Surabaya. Tapi itu bukan berarti wajib pajak pun terdaftar di Surabaya, sidangnya bisa di Surabaya, belum tentu. Ya, itu nanti pengajuannya memang langsung ke situ. Cuman rata-rata kalau PMA, karena terdaftarnya KPP-nya di Kalibata, atau wajib pajak besar, KPP-nya terdaftar di Sudirman, di LTO, sidangnya rata-rata di Jakarta, karena terdaftarnya Jakarta. Oke, saya juga pernah nanganin sidang yang WP-nya terdaftarnya di Jogja, tapi sidangnya di Jakarta, ada juga itu. Oke, silakan dibuka pertanyaan kelompoknya, monggo. Baik, teman-teman, untuk sesi pertama ini kita membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung unmute aja, langsung nanya. Izin bertanya. Oke, Iren. Makasih kesempatannya kepada Arin. Aku ingin bertanya kepada kelompok 4. Kenapa kan dibilang pada pasal 34 ayat 3 UU Pengadilan Pajak dibilang keluarga pegawai pengampu yang mendampingi pemohon banding atau tergugat itu dikecualikan dari persyaratan yang dimaksud pada ayat 2-nya. Aku mau nanya kenapa mereka itu dikecualikan dari persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 tersebut. Baik. Terima kasih Iren untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Izin bertanya. Oke, Roy, silakan. Persyaratan khusus kuasa hukum tadi kan ada dibilang kalau harus ada SKCK kan. Nah, apabila seseorang itu pernah dipenjara, apa masih boleh sih jadi kuasa hukum? Baik, terima kasih Roy pertanyaannya. Masih ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya. Oke, Habib, silakan. Jadi tadi kan disebutin kalau pemohonnya itu pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak, itu dibutuhkan fotokopi keputusan mengenai pemberhentian mereka dari hakim pajak secara terhormat, gitu kan. Apakah itu artinya kalau mereka diberhentikan secara tidak hormat dengan berbagai alasan tertentu, otomatis mereka tidak bisa menjadi kuasa hukum, seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Hafid. Sudah ada 3 pertanyaan. Pak Yazid, kami izin untuk merundingkan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Silakan. Kalian nanti sekali-kali masuk website Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Itu, cari aja website Pengadilan Pajak Sekretariat. Di sana tuh banyak, kalian bisa melihat tuh sidang, beberapa sidang jam Zoom online itu di-upload juga suasana sidangnya online-nya. Gitu, karena itu sebagai syarat bahwa sidangnya terbuka ya, gitu. Itu boleh kalian lihat.
Terus ada juga syarat-syarat formulirnya kayak gimana, coba download. Siapa tahu kalian pengen mendaftar sebagai kuasa hukum nantinya, lihat dulu dari sekarang gitu. Saya aja sekarang lagi kursus privat bea cukai sekarang saya. Bea cukai itu enak tuh. Karena pemainnya sedikit. Pemainnya masih sedikit. Tapi kasusnya banyak. Nah, di situ. Nanti biar teman-teman yang lain yang jadi kuasa hukum pajak aja. Nggak usah saya, biar anggota-anggota saya. Baik, kami izin menjawab pertanyaannya. Silakan. Yang pertama tadi kita menjawab dulu dari pertanyaannya Hafid. Intinya kalau mantan hakim pajak diberhentikan secara tidak hormat itu nggak boleh jadi kuasa hukum ya. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kezia. Untuk Kezia, dipersilakan. Saya izin menjawab, kalau misalkan merujuk pada pasal 5 PMK 184 tahun 2017 tadi, syaratnya itu untuk hakim, mantan hakim itu diberhentikan dengan hormat. Jadi semisal ada hakim yang diberhentikan secara tidak hormat, maka seharusnya dia tidak bisa menjadi seorang kuasa hukum. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Kezia. Untuk Hafid, nah, udah oke? Oke. Makasih jawaban. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi ada pertanyaan dari Roy. Intinya terkait dengan persyaratan khusus kuasa hukum kan ada SKCK. Kalau seseorang pernah dipenjara, apakah boleh jadi kuasa hukum? Ini akan dijawab oleh saya dan Robert. Untuk Robert dipersilakan terlebih dahulu menjawab. Robert bisa unmute. Halo. Siapa yang ditugaskan, Mbak? Mbak Arin? Mas Robert? Saya dan Robert, Pak. Oke, Mas Robert. Tadi saya akan. Atau mic-nya bermasalah. Coba di handoff, diganti backup temannya, kelompoknya. Baik, saya izin mewakili Robert juga. Untuk yang SKCK tadi itu, kalau misalnya SKCK itu sebenarnya catatan di kepolisian gitu. Jadi misalnya kita pernah dipidana atau tidak pernah dipidana, ya nanti akan ada tulisannya. Apakah setelah kita dipidana bisa dapat SKCK? Bisa. Tapi untuk menjadi advokat itu ada persyaratan khususnya. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu adalah tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, jika seseorang itu ingin mencalonkan diri menjadi advokat, itu pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, meskipun hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu kurang dari 5 tahun, tapi termasuk tindak pidana yang ancamannya hukuman itu penjara 5 tahun atau lebih, ya dia tidak bisa memenuhi untuk jadi advokat. Jadi persyaratannya di situ, dia tetap bisa dapat SKT. Kurang lebih seperti itu. Untuk Roy, apakah oke? Atau mungkin itu ada yang... Iya, oke. Pertama tentang... Oke ya. Pertama tentang tadi, sorry, SKCK, benar memang semua orang bolehlah mengajukan SKCK. Nanti polisi yang ngeluarin SKCK-nya kan, catatan kepolisiannya. Benar tadi, karena kuasa hukum ke depannya kita menginduk di MA dan mensyaratkan harus advokat, pasti
ikutan kita adalah advokat. Bahkan kita pun harus ngikutin asosiasi advokat kayak Pradi dan lain-lain. Nanti mensyaratkannya adalah itu salah satunya. Nah, tentang tadi ancaman hukuman, betul. Kadang kan dituntut penuntutan itu ya, penuntutan itu 5 tahun, misalnya paling rendah 5 tahun. Walaupun nanti akhirnya amar putusannya nggak sampai 5 tahun, tapi kalau dia dikenakan pasal yang bisa penuntutan 5 tahun, memang haknya hilang. Haknya sebagai kuasa hukum hilang, ya, hilang haknya. Bukan berarti diskriminasi, bukan, tapi memang seakan-akan ada sesuatu yang cacat hukum kan nggak boleh. Kayak gitu tuh nggak boleh. Sama seperti konsultan pajak juga sama. Konsultan pajak itu kalau diberhentikan tanpa hormat dari pegawai negeri sipil dalam hal ini, apalagi kantor pajak diberhentikan tanpa hormat, itu nggak bisa. Macam saya kan waktu daftar jadi konsultan pajak, saya harus menyertakan surat pemberhentian saya dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan hormat karena pensiun atau pensiun dini. Kalau kita nggak punya itu, otomatis nanti ditolak permohonan kita sebagai konsultan pajak. Karena seakan-akan kita seperti disampaikan tadi ada kecacatan di hukum. Terus yang pertanyaan pertama tadi apa Mbak Astari? Pertanyaan dari Hafid atau pertanyaan dari Iren? Yang Mas Hafid tadi yang dijawab pertama tadi. Nah, yang Hafid itu kalau mantan hakim pajak diberhentikan secara tidak hormat, itu tidak boleh jadi kuasa. Ya relevan tadi ya dengan tadi ya cacat hukum ya, otomatis nggak boleh. Sama seperti orang dari DJP diberhentikan tanpa hormat juga nggak bisa, sama. Cuman banyak kejadian ada beberapa yang saya lihat akhirnya mereka mendaftarkannya sebagai personal, bukan mengaku sebagai mantan DJP. Kan kalau kayak saya itu nanti akan dapat apresiat. Kita dapat apresiat yang mantan DJP yang sudah berdharma bakti 20 tahun atau lebih, itu nanti akan otomatis bisa mengajukan untuk dapat sertifikasi otomatis. Cuman kabarnya sekarang dipersulit dipersulit dengan yang kecuali yang pensiun dini pun nggak boleh, apalagi izin keluar kayak saya itu kayak ya dipersulit lah. Nggak tahu DJP itu mempersulit alumninya, padahal kita tujuannya untuk kebaikan DJP juga salah satunya. Terus tadi SKCK udah ya dijelaskan Pak Astarin. Jadi selalu sangkutkan dengan kuasa hukum, pengadilan pajak, berarti undang-undang peradilan advokat tadi. Oke. Pertanyaan terakhir tadi Mbak, silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Iren, kenapa intinya gini, kenapa keluarga pegawai mengamati yang dimaksudkan dalam pasal 34 ayat 3 UU Pengadilan Pajak, persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 ini dikecualikan. Ini akan dijawab oleh Dias. Untuk Dias dipersilakan. Izin kalau kayak gitu di-share undang-undang pengadilannya Mbak, biar pada ngelihat semuanya. Ada undang-undang pengadilan pajaknya, biar baca semuanya. Oke. Jadi pelajaran dari yang kemarin teman kalian di pelajaran upaya hukum pajak kok bisa dapat nilainya bagus karena dia baca betul aturannya ya teman-teman ya. Baca buku aturannya betul dan di situ aturannya itu sudah jelas semuanya. Kalau kalian baca aturan itu step-stepnya ada semuanya. Bahkan slide tadi, presentasi tadi juga di sekretariat pajak juga ada itu. Bisa kalian pelajari di sana gitu. Oke.
Apakah sudah terlihat, Pak? Wait, on the way. Oke, silakan dibacakan. Pasal 34 ayat 3 itu berbunyi, dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga, saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diperlukan. Sebenarnya kami masih agak kurang paham, Pak, jawabannya. Cuman mungkin karena sebenarnya wajib pajak kan nggak harus punya kuasa hukum, jadi bisa jadi keluarganya itu dianggap dia sendiri gitu, Pak. Mungkin Pak Yazid bisa melengkapi, Pak. Ya. Jadi kan gini, intinya pertama, wajib pajak boleh bertindak atas dirinya sendiri, ya. Kalau OP berarti beliaunya sendiri, ya. OP itu berarti beliaunya sendiri. Tapi kalau badan udah jelas penanggung pajaknya itulah wajib pajak, direktur, komisaris atau pemegang keputusan, ya. Tuh. Nah, berarti karyawan nggak boleh. Karyawan nggak boleh. Itu satu, pertama-tama syaratnya. Nah, kalau nggak bisa, akhirnya mereka bisa mengkuasakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum syaratnya jelas tadi, udah jelas harus terdaftar bla 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 dan punya izin kuasa hukum. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kadang orang memakai kuasa hukum itu adalah untuk menggeser resiko, teman-teman. Jadi kadang gini, kenapa sih lawyer masih dipakai, kenapa sih konsultan masih dipakai, padahal bisa jadi perusahaan tersebut bagian accounting-nya juga tahu pajak, karena akuntansi itu ada pelajaran perpajakan 1 dan 2, mereka juga rata-rata tahu pajak, pelaporan ini. Mereka mau menggeser resiko. Jadi kalau suatu ketika pemeriksaan mereka kalah atau kena ketetapan tinggi, nanti resikonya akan bergeser seakan-akan konsultan pajak atau kuasa hukumnya nggak kompeten. Gitu loh. Nah, itulah kenapa kuasa hukum, konsultan pajak sampai kapanpun masih dibutuhkan. Ya, masih dibutuhkan. Nah, nggak bisa diganti by mesin itu, karena itu ada seninya. Nah, karena pasal 34 ayat 1, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi ya. Jadi kalau perusahaan tersebut direkturnya bisa didampingi, ya, atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum, ya, dengan surat kuasa khusus, ya. Jadi kami itu bisa dampingi. Jadi ada direktur, ada kami. Biasanya kuasa hukum 2 yang mendampingi. Saya dan tim saya biasanya. Jadi bertiga di dalam ruangan. Tapi bisa juga kami mewakili sepenuhnya. Ya, itu nanti ada surat kuasa khusus. Nah, untuk menjadi kuasa hukum syarat-syarat harus dipenuhinya udah jelas tadi kan. Keluarga negara, bla bla bla, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri, yaitu terdaftar tadi. Nah, jika pasal 3-nya, ayat 3-nya, dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga, saudara atau semenda. Jadi kami punya izin kuasa hukum, teman-teman. Ya, kami punya izin kuasa hukum. Bisa jadi saya SH saja, saya advokat saja. Saya bukan kuasa hukum pengadilan pajak. Tetapi saya keluarga dari direktur tadi. Atau saya pegawai dari direktur tadi. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tanpa harus menunjukin surat kuasa izin kuasa hukum saya. Kan kuasa hukum di pengadilan pajak harus punya izin sendiri kan. Nah, padahal saya hanya
advokat biasa, saya pegawai biasa. Kan kalau suatu perusahaan besar, biasanya mereka ada bagian legalnya. Ya enggak? Bagian legalnya. Bagian legal atau treasury-nya ada. Nah, itu boleh, teman-teman. Itu boleh. Nah, bagaimana kalau pengampu? Pengampu itu bisa jadi wajib pajaknya masih kecil atau cacat berhalangan kalau orang pribadi. Sehingga bisa orang tuanya, ya, orang tuanya yang mendampingi atau mewakili bahkan. Itu kita tidak perlu surat izin kuasa hukumnya. Syarat-syarat di atas nggak dipenuhin, nggak usah, nggak apa-apa. Tetapi tetap harus warga negara Indonesia tetap gitu, karena sidangnya di Indonesia, hukum acaranya di Indonesia. Hukum acaranya di Indonesia tetap orang Indonesia. Nah, kalau orang asingnya bagaimana? Orang asing ya silahkan, itu mendampingi aja, tidak bisa mewakili sepenuhnya. So, misalkan nih, masih saya punya perusahaan, tapi masih saya tidak paham pajak nih, tetapi anaknya ya paham pajak. Misalkan dari stan keluar, kemudian bikin perusahaan, tapi dia pernah kuliah kerja di pajak misalkan, ya dah, itu mendampingin masih saya bisa itu, karena paham pajak dianggap begitu. Nah, cuman itu tadi agak ribet biasanya. Biasanya yang di fakta di lapangan pun didampingi oleh pegawai, tetap saja yang akan berbicara direktur. Yang jadi masalah kadang, direktur itu kadang nggak hadir, karena acara sidang itu menunggu, teman. Kita nggak tahu sidang sebelumnya itu berapa lama. Bisa jadi panjang, bisa jadi cepat. Ya kan? Beliau harus menyerahkan 1 hari full, itu nggak bisa. Itulah kenapa akhirnya dipasrahkan ke pegawai. Nah, pegawainya dalam kenyataannya, fakta di lapangan, biasanya direkturnya nggak percaya pegawai yang bicara. Dan pegawai itu pun nggak confident untuk bicara, seperti yang saya bilang, takut nanti salah omong, salah bicara, disalahkan. Sehingga tetap akan didampingi oleh kuasa hukum. Ya teman-teman ya, gitu. Jadi tidak ada masalah yang dampingin direkturnya atau pegawainya, nggak ada masalah. Yang dampingin direkturnya pun anaknya, nggak ada masalah, gitu. Boleh bicara kok di sana, gitu. Cuman nanti akan dimintain KTP, dimintain data-datanya, sehingga dia ada kompetensinya, ya, ada kompetensinya. Walaupun syarat itu tidak diperlukan, ya, kompetensinya itu biar tidak mengambang bicaranya, itu satu frekuensi. Terus kedua, ada beberapa kadang pada saat sidang A, beliau bawa pegawai A. Pada sidang B, bawa pegawai B. Karena apa? Karena biasanya misalkan hari ini sidang nih, ini hari apa? Senin. Oke, 3 minggu kemudian kita akan sidang, misalkan hari ini sidang PPH Badan membahas tentang transfer pricing dari sisi penjualan. 3 minggu lagi kita akan membahas tentang aspek bagaimana pembeliannya, purchase. Minggu depan dia bawa pegawai baru yang bagian purchase. Ya enggak? Sehingga bisa menjelaskan keadaannya. Itu teman-teman. Jadi syarat nomor 2 itu tidak akan dipakai jika memang yang dibawa adalah keluarga saudara semendas sampai derajat kedua. Derajat kedua itu berarti cucu kalau ke bawah, kalau ke kanan apa itu? Menantu ya, gitu. Nah, pegawai atau pengampu. Kalau pengampu itu OP. Kalau pegawai yang bersangkutan. Buktinya apa? Bawa kartu pegawainya, bawa NPWP-nya, kemudian biasanya walaupun tidak disyaratkan diminta bawa brevet pajaknya. Biasanya, tetapi dia bisa berkelit, Pak. Hari ini saya hanya menjelaskan bagian purchase. Saya tidak menjelaskan tentang ininya. Kemudian juga karena hari ini uji bukti, saya hanya mendampingin direktur saya untuk memilah-milah data, kan gitu. Di sini pada prinsipnya adalah mendampingi ya. Mendampingin.
Kalau mewakili jarang pegawai yang mewakili, kecuali memang dia tax manager. Biasanya beliau berani itu. Nah, masalahnya untuk syarat jadi tax manager itu biasanya adalah sudah punya sertifikasi brevet sampai C juga, pemahaman pajaknya udah sampai internasional. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan patah semangat, siapa tahu suatu ketika bisa jadi kuasa hukum walaupun tanpa izin. Oke, silahkan dilanjut. Pak, kami mohon izin untuk membuka sesi yang kedua karena ternyata masih ada teman yang ingin bertanya. Ya, silahkan tuh, ada yang tanya tuh absen 25 tuh. Kami membuka sesi kedua ini untuk dua penanya. Yang pertama, ini ada dari Firah. Jika masih ada Ya, untuk kasus yang bersangkutan dengan cukai, apakah yang memegangnya juga pengadilan pajak? Jika yang bertanggung jawab pengadilan pajak, berarti yang maju ke pengadilan pajak dari pemeriksa pajak atau dari pihak bea cukainya. Sebab di slide 15 ada izin kuasa hukum bea dan cukai. Nah, ini pertanyaan dari Firah. Kami tahan dulu untuk kami diskusikan. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya, teman-teman. Izin bertanya. Oke, Bakti, silakan. Terkait persyaratan sebagai kuasa hukum, di situ di persyaratannya yang pertama di slide 8 di PPT tadi, terdapat ijazah sarjana atau diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan atau kepegawaian dan cukai dari perguruan tinggi dan yang terakreditasi. Pertanyaan saya, apakah ada ketentuan terkait perguruan tingginya, apakah harus perguruan tinggi negeri atau swasta atau bahkan perguruan tinggi kedinasan juga bisa. Lalu terkait akreditasinya, apakah ada ketentuan juga yang mengatur terkait akreditasinya, misalnya harus akreditasi A atau B atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bakti. Ini mungkin untuk yang dari Bakti ini bisa langsung dijawab. Jadi inti pertanyaannya Bakti itu intinya adalah minimal akreditasi untuk perguruan tinggi dari syarat-syarat yang sudah disebutkan seperti akuntansi, administrasi fiskal dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan ini itu akan dijawab oleh Robert. Untuk Robert dipersilakan. Mas Robert, welcome. Mic-nya rusak kah, Mas Robert, Muhammad Robert? Robert masih sinyalnya masih kurang Pak. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan. Halo? Oh sudah. Ya itu Mas Robert, silakan. Oke. Untuk yang tadi ya akreditasi untuk lulusannya apakah ada persyaratan khususnya di PMK 184 tahun 2017 di pasal 4 huruf B. Di sana aturan tersebut tidak membuat kriteria minimal akreditasi dari perguruan tinggi, namun perguruan tinggi tersebut harus memiliki minimal akreditasi apapun, baik swasta maupun negeri. Apakah sudah menjawab, Bakti? Sorry, tadi untuk perguruan tingginya itu boleh negeri sama swasta aja gitu? Iya, boleh swasta atau negeri boleh. Yang penting terdapat akreditasi dari perguruan tinggi tersebut. Berarti lulusan STAN nggak boleh dong? Karena kedinasan? Kalau itu kalau menurut persyaratan tadi ya harus D4 atau S1, berarti lulusan STAN tidak boleh mestinya. Harus memiliki jenjang pendidikan lagi. Ya, terima kasih. Kalau D4 STAN otomatis boleh ya. Otomatis ya, boleh. D4 ya. Apalagi kalau beliau pernah bekerja di pajak, itu kan nanti ada surat keterangan pernah bekerja di instansi pemerintah bagian perpajakan, kan gitu. Ya. Nah, kalau nanti dia
di swasta yang bukan di pajak, ya yang dipakai ijazah D4-nya biasanya. Ijazah D4-nya. Dan yang jadi masalah kalau dia D4 itu kan disiplin ilmunya kan akuntansi, ya. Nah, dia harus membuktikan kompetensi dia terkait perpajakan dengan dia harus menyertakan privatnya, ya. Privat A, B maupun C-nya harus ada. Dan biasanya yang dimintakan oleh pengadilan pajak itu adalah C. Jadi pengadilan pajak itu bisa nanti memilah-milah itu nanti. Kalau saya pada waktu daftar, saya juga menyertakan ijazah saya, menyertakan ijazah saya S1 Hukum, kemudian saya menyertakan untuk pengetahuan pajak saya, ya cukup dengan menyertakan ijazah D3 pajak saya, ditambah surat rekomendasi karena saya memang berhenti dari PNS DJP. Alhamdulillah ya lancar jaya jalan gitu. Jadi bukan itulah makanya seperti saya bilang kita nggak tahu teman-teman regulasi itu berubah-ubah, ya nggak? Karena sebentar lagi pengadilan pajak itu akan dibawa MA dan otomatis kalau dibawa MA itu harus advokat, itu akuntansi nggak bisa, ya. Sarjana hukum pun nggak bisa. Direktur saya pun bahkan MH, dia dari akuntansi, S2-nya MH, itu nggak bisa, karena yang disyaratkan itu SH. Dan SH pun harus ikut sebagai advokat ke depannya. Nah, itulah kenapa saran saya kalau bisa pun ini, saya nggak berharap kalian keluar. Tapi suatu ketika kalau keluar biar punya gambaran mau kemana, kan? Ya nggak? Belajar hukum. Itu, belajar hukum. Gitu. Kedua, kalau sempat juga nanti ambil sertifikasi privat. Online kan banyak tuh kalau punya nominal gitu. Tapi dari D3 aja insya Allah udah cukup gitu. Gitu. Oke, silakan pertanyaan kedua tadi. Apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan selanjutnya dari Tiara terkait untuk kasus yang bersangkutan dengan biaya cukai, apakah yang memenuhi dengan pengadilan pajak? Ini dijawab oleh Tunjung. Untuk Tunjung dipersilakan. Izin menjawab untuk pertanyaannya Vira. Jadi untuk kasus yang bersangkutan dengan sengketa kepabeanan dan cukai itu juga diselesaikan di pengadilan pajak. Tapi sama kayak sengketa pajak juga, dengan keberatannya itu tetap dilaksanakan oleh DJPJ sendiri. Terus untuk yang bertanggung jawab yang maju ke pengadilan pajaknya itu pemeriksanya dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah sudah? Ya. Ya, cocok. Jadi memang ingat itu kuasa hukum di sini kita bicara tadi disampaikan adalah kuasa hukum pajak dan kuasa hukum kepabeanan ya. Berarti kalau Anda cuma punya kuasa hukum pajak ya nggak bisa mendampingin kalau kasus kepabeanan. Terus siapa yang bersidang ya otomatis dari Direktorat BC. Nggak mungkin dong sengketanya BC yang maju dari kantor pajak, nggak mungkin. Gitu. Situ. Dan tidak mungkin yang maju kuasa hukum pajak karena pasti ditolak oleh majelis itu. Itulah kenapa seperti saya bilang saya sekarang juga lagi ngejar privat bea cukai demi itu jadi kuasa hukum bea dan cukai. Itu. Jadi nggak ada salah teman-teman, kalian nggak nyari tambahan pengetahuan lain itu nggak salah. Jangan nyesel nanti suatu ketika gitu. Karena nanti kadang kerja tak indah kenyataan, penempatan nggak seperti harapan, ya nggak? Itu karir juga nggak secemerlang yang diimpikan. Karir nggak secemerlang yang diimpikan. Cuman seperti saya bilang, nikmatin dulu kalau ditempatkan di pajak, minimal 10 tahun Anda, 3N+1 kan masih berlaku ya? Masih berlaku kan 3N+1, berarti 10 tahun Anda ikutan dinas.
nikmatin dulu, sedot ilmu sebanyak-banyaknya di sana, cari relasi sebanyak-banyaknya di sana, dan kembangkan diri. Kuliah, enggak. Jadi jangan pernah berpikir, harus D4 gitu. Tapi kalau kalian merasa DJP jalan Anda, alhamdulillah, Anda berdamai berbakti buat negara. Tapi kalau merasa jalan saya kayak yang di luar nih, ya di luar. Apalagi kalau kayak perempuan biasanya nothing tulus di situ aja, misalkan. Tapi jangan salah, kalau Anda suatu ketika lanjut D4, habis itu 3A, nanti 3B, 3C, suatu ketika promosi juga jauh dari keluarga. Gitu. Harus siap. Gitu. Oke, Mas Yesaya, gimana Mas Yesaya? Kelas mau kita tutup atau gimana? Saya punya soal kuis, bukan kuis ya, kasus, 3 kasus. Nanti akan kita bahas di, tenang masih saya, oke. Kasusnya ini simple sekali. Nanti silahkan dikerjakan semuanya. Hanya ada 1 kasus untuk personal, yang 2 kelompok. Itu nanti kita hanya untuk cadangan. Jika pertemuan ke-14, nanti kita tidak ada kuliah umum. Kan 14 akan kuliah umum. Kuliah umum yang akan presentasi adalah dari konsultan pajak, dari kuasa hukum pajak. Kita akan bahas itu. Saya akan bahas itu dari sisi saya sebagai kuasa hukum pajak. Gitu. Di situ. Tapi kalau ada, ya sampaikan aja itu. Gitu. Cuma coba kerjakan, nanti enak kok, soalnya simpel. Itu nyambung dari pelajaran pemeriksaan dan nyambung dari pelajaran keberatan yang kemarin dan nyambung dengan pengadilan pajak. Jadi nanti di minggu ke-14 saya anggap Anda udah paham semua terkait pemeriksaan, saya anggap Anda paham keberatan, saya anggap banding, sehingga diskusinya nanti mudah-mudahan bisa masuk akal di situ, make sense lah. Karena nggak ada penilaian, itu hanya untuk tambahan perbaikan kalian kalau suatu ketika nilainya hancur, ya untuk amunisi tambahan daripada nanti setelah UAS saya kasih tugas, ngumpulinnya malah lama. Buru-buru ngumpulin kan repot Mas, ya saya. Ya nggak? Saya dituntut segera ngumpulin, sementara saya nggak punya amunisi untuk ngangkat nilai kalian. Paham? Gitu. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Kemarin ada yang nanya, Pak, ini sidang online. Kalau sidang bagaimana? Pada saat PPKM begini, kalau offline kami hanya diperkenankan 2 orang di dalam ruangan. Dari terbanding 2, dari pemohon banding 2, hakim 3, 1 hakim ketua, 2 hakim anggota, panitera juga cuma 2. Panitera 2 itu biasanya 1 itu yang biasanya ngambilin surat-surat. Jadi di dalam ruangan betul-betul sedikit. Artinya apa? Itu harus menguasai betul. Nah, terus bagaimana pada waktu PJJ online ini, sidang online kita banyak yang boleh ikut, mendengarkan saja, cuman harus mendaftar ke sana, dan biasanya diseleksi adalah sebagai dari pihak pemohon banding atau terbanding. Kemudian kita harus menunjukkan siapa yang boleh bicara, sehingga yang nggak bicara otomatis akan di-mute oleh pengadilan pajak. Gitu. Dan mereka mensyaratkan kami harus dalam 1 ruangan. Gitu. Kami harus dalam 1 ruangan. Gitu. Nggak boleh beda-beda ruangan. Jadi saat otomatis ngakalinya begitu. Gitu. Terus kalau mau melihat, coba masuk ke sekretariat pengadilan pajak. Ada beberapa yang di-share itu, Zoom online-nya, untuk melihat sidang bagaimana. Dan rata-rata hakim pengadilan pajak adalah mantan dari Direktorat Jenderal Pajak. Terlepas dari mereka sudah keluar dan sempat menjadi widya iswara,
salah satu Widya Iswara yang sudah jadi itu kan kalau nggak salah Pak Anang ya, pajak internasional Pak Anang, pernah dengar kalian nama Pak Anang? Ada gurunya Pak Anang, beliau sekarang jadi hakim pengadilan pajak, Anang Muri. Beliau lama di DJP, cuman beliau sedikit nggak nyaman di DJP, akhirnya beliau keluar sebagai Widya Iswara, konsentrasi beliau pajak internasional, dan sekarang menjadi hakim pajak. Kenapa? Karena beliau melihat kasus sengketa pajak internasional hakimnya masih sedikit. Anda juga praktisi dari luar. Kemarin saya sempat ditawarin juga untuk, cuman usianya belum masuk. Ada kan batasan usia minimal. Jadi nanti boleh mendaftar kami. Itu bukan berarti seperti saya bilang, kalau kayak gitu teman-teman, kalian jangan pernah memandang kalau hakim akhirnya memenangkan pemohon banding, kalian menganggap walaupun dia mantan DJP, oh ini orang pengkhianat. Jangan ya. Karena mereka mendudukkan dalam posisi demi keadilan kan, ya enggak? Demi keadilan, semuanya berdasarkan alat bukti gitu. Jangan pernah melihat di situ. Begitu juga kalau kalian melihat ada beberapa senior Anda yang keluar, jangan melihat itu sebagai ini, tapi pandanglah mereka sebagai sparring. Anda nggak mungkin main catur sendirian, nggak mungkin badminton sendirian kan. Bahkan beberapa dari kami yang sudah di luar tuh malah alhamdulillah masih support kalian, yang beberapa ke DO kita tampung. Seperti saya sampaikan, anggota saya 2 DO non-stan tuh. Oke, masih saya soal akan saya bagikan nanti habis ini, itu dikumpulkan nanti di minggu ke-14 saja ya, santai soal dikumpulkan minggu ke-14 hanya untuk jaga-jaga kalau minggu 14 nggak ada kuliah umum, itu yang akan jadi bahan kita diskusi ya enggak, karena tidak ada materi itu daripada resum, itu sudah resum dari proses keberatan, gugatan, pengadilan. Bahkan kita singgungkan sedikit dengan aspek pemeriksaan. Gitu. Jadi ya sudah punya bahan. Teman-teman, ada yang ditanya lagi? Kuasa hukum. Pengalaman, tanya pengalaman saya. Pengalaman kuasa hukum seru. Intinya kalau ketemu dari orang pajak, bro, tolonglah bro, bikin dia jangan ini gitu. Kadang kami bantu DJP, kadang kami nyari win-win solution. Terakhir saya memenangkan kasus yang semula lebih bayar menjadi kurang bayar, pada saat di pengadilan saya jadikan lebih bayar lagi oleh orang kantor pusat. Direktur, kebetulan saya kenal sekali sama direktur keberatan banding ini. Saya dipanggil ke kantor pusat. Beliau mantan kakanwil saya. Mas Azid, tolong jangan BP-nya minta imbalan bunga ya. Gitu. Jangan BP-nya minta imbalan bunga, usahakan gitu. Ya Pak, saya usahakan gitu aja. Ya, kita tetap support, apalagi kondisi saat ini kalau ya, imbalan bunga 1% per bulan kalikan 24 bulan itu kan 24%. Kalau dari 1 miliar 20 berapa? 240 juta ya. Benar nggak? Lumayan kan? Ini masalahnya berapa? 30 miliar. 30 miliar yuk kalikan aja lah, 30 miliar kalikan 24 bulan, 24%. Kurang lebih gitu. Terus yang lainnya banyak juga kadang ketemu sama yang masih muda-muda yang nggak terlalu familiar sama kita. Itu tadi terlalu skeptis ke kami, tidak bisa menerima kenyataan bahwa kadang pindah jalur itu bukan berarti kita beda, kita sama tujuannya. Oke, lanjut, silahkan. Masih saya, kayaknya perlu kita ada mau ditanyakan atau gimana? Mau tanya Pak, pengalaman Bapak, Oke. pengalaman Bapak. Bapak pernah nggak
kalah deh gitu dalam pengadilan tuh, terus diomelin playnya gitu. Kalau diomelin bahkan sebelum sidang udah diomelin pernah. Dan diomelinnya pun kadang apa ya? Mereka seru lah kan. Saya masih baru diomelin itu sampai jujur dua anggota saya kanan kiri itu lihat muka saya di datar aja bingung. Kenapa? Karena tangan saya, mereka lihat tangan saya di bawah, tangan saya ngepal banget itu. Marah banget gitu sebetulnya. Karena sebetulnya posisi saya awalnya kan saya yang harusnya marah ke mereka sebagai pemeriksa pajak kan. Nah, pada saat banding itu kan mereka ngata-ngatain pemeriksa pajak yang notabene rata-rata teman kami kan dulu gitu ya. Ya enggak? Teman kami gitu. Dimarahin sering. Dimarahin sering. Dimarahin sering, ada juga kemarin kasus kita terlewat uji bukti, ketinggalan gara-gara anggota saya kalau kalian nanti udah nggak BPKM dekat pengadilan pajak itu ada Starbucks, biasanya saya di sana sama beberapa kuasa hukum yang lain. Kami tunggu pasukan anggota di pengadilan, nanti kalau sudah waktunya kami panggil, dia terlupa. Sehingga kami terlambat datang ke sana, sidang sudah dimulai, kebetulan direkturnya hadir. Kebetulan direkturnya hadir. Habis kami itu di situ, habis. Karena anggota saya nggak tahu kalau itu direkturnya ada. Kalau itu direkturnya. Gitu. Ya, pada saat sidang, kita datang terlambat, itu direktur udah dalam ruangan, sama pegawainya, kita datang terlambat, sidang udah selesai. Habis kami. Ya ada banyak lah Mas, kayak gitu Mas. Pada waktu pemeriksaan, pernah juga kita diusir, pernah diusir gitu sama orang kantor pajak. Nah, gitu kan. Gitu. Karena pemahaman konsultan pajak beda mereka dengan kami. Kalau kalian baca PP 74, kuasa wajib pajak itu bisa konsultan dan bukan konsultan. Ya enggak? Kemudian ada PMK tentang konsultan pajak. Nah, PMK dengan konsultan pajak itu seakan-akan akhirnya jadi justifikasi di KPP bahwa kalau bukan konsultan pajak nggak bisa menjadi kuasa wajib pajak. Bukan kuasa hukum ya, kuasa wajib pajak. Nah, pada saat saya datang, jadi kemarin diusir-usir, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan akhirnya kontrak saya pun diputus oleh perusahaan tersebut. Hilang Mas kontrak saya Mas Ardi. Lumayan tuh. 200-an juta tuh kontrak tuh hilang. Hilang. Tapi ya kita santai aja. Teman habis itu saya ketemu kepala kantornya, saya jelasin PMK nggak boleh ngelawan PP. Aturan di bawah kan nggak boleh bertentangan sama di atas. Benar nggak? Like spesialis, degraded like generalis itu bukan berarti PMK spesialis daripada PP, bukan. Namanya lex spesialis itu, misalnya undang-undang pengadilan pajak dengan undang-undang pajak. Nah, itu lex spesialis. Jadi kalau ada kasus di pengadilan pajak, Anda nggak boleh memakai undang-undang KUP lagi. Makanya pembuktian memakai undang-undang pengadilan pajak. Itu namanya lex spesialis karena derajatnya setara, ya. Gitu. Makanya dibilang aturan-aturan di bawahnya undang-undang pajak nggak dipakai pengadilan pajak. Gitu. Diusir, Mas. Pulang-pulang dari sana, meeting sama ownernya, online dari Hong Kong ownernya, ya udah habis juga kita. Cuman saya juga nggak bisa membela diri dalam artian nanti malah menjelekkan otoritas pajak. Kayak gini, kayak contoh PPKM ini, PPKM Jakarta kemarin macet kenapa?
Karena orang yang diatur sebetulnya nggak boleh work from office, pada tetap maksa jalan. Benar nggak? Kalau memang sebetulnya work from home, harusnya udah nggak usah berjalan tuh, gitu. Akhirnya dengan segala macam, akhirnya kan diseleksi sama orang di lapangan. Oh enggak, kamu nggak boleh perusahaanmu, misalkan mohon maaf kuli panggul tuh nggak boleh, kamu ini nggak boleh. Padahal sebenarnya harus tahu bahwa ini bukan perusahaan, ini kantor esensial dan kritikal, kan gitu. Itu kalau dari sisi warganya. Tapi dari sisi penegak hukumnya juga harus tahu juga. Misalnya yang datang cleaning service. Wah, kamu cleaning service, nggak ada ini kepentingannya. Mohon maaf, Anda harus tahu juga ini cleaning service di rumah sakit. Kan gitu loh ya, ya nggak? Ini OB rumah sakit gitu. Nah, itu. Jadi dua sisi harus sama-sama memahami. Kalau salah satu sisi nggak paham, ya jatuhnya ya kayak gitu. Makanya bagi saya sih santai aja, keluar Woles, capek-capek berangkat malam-malam dari Jakarta, subuh sampai di Bandung, mandi di SPBU, mandi di SPBU Mas Ardi, karena sidang mau ketemu sama penelaah keberatan, diusir, udah keluar gitu. Habis selesai makan siang, saya nemuin kepala kantornya, ngomong, ya udah akhirnya minta maaf mereka. Cuman ya minta maaf aja, oke. Cuman begitu balik ke sana, nanti minggu depan boleh deh Pak Yazid itu. Cuman begitu balik, mana mau klien dijelasin lagi, sudah nggak mau Mas Ardi. Ya gitu, sudah nggak mau kliennya dijelasin bahwa ini. Kenapa kemarin nggak langsung fight Pak, kalau kayak gitu. Kadang kita berpikir, kalau kami ngelawan frontal saat itu nanti orang kantor pajak merasa terkuliti, merasa ditelanjangin, seakan-akan mereka nggak tahu aturan. Ya nggak? Pegawai yang bersangkutan marah. Jatuhnya apa? Jatuhnya WP itu, misalkan saya tanganin menang, tahun depan bisa jadi dihajar. Kan daluarsa penetapan 5 tahun. Yang saya dampingi kan cuma setahun. Tahun tanpa pajak lainnya dihajar kan bisa, Mas. Paham nggak? Gitu. Jadi kami berpikir sampai ke arah sana. Kalau kami kontra, bisa jadi kami menang, WP menang, tapi habis itu tahun depannya diajar lagi. Memakai dasar hukum, pasalnya apa? Pokoknya. Gitu. Pasalnya apa? Pasal pokoknya. Jadi gitu, Mas. Kalau Anda di luar, intinya harus lebih wise. Makanya seperti saya bilang, kalau Anda mau langsung keluar, jangan. Saran saya, nikmati dulu di dalam 10 tahun, 3N+1 sambil belajar, upgrade aturan, pahami ketentuan, kalian tahu filosofi dasarnya, kalau keluar, insya Allah sudah lebih bijak mensikapi suatu masalah. Kalau masih muda dari konsultan pajak itu berantem aja nanti jatuhnya. WP-nya kasihan nanti. Kalian menang, habis itu nggak dipakai lagi sama dia. Yang diinginkan konsultan itu apa? Bukan diputus, kita going consent kan? Ya nggak? Going consent berkelanjutan. Gitu, berkelanjutan. Sama seperti kalau kalian dosen auditingnya siapa? Pemeriksaan pajak. Pak siapa atau Bu siapa? Niken, Pak. Bu Niken. Pasti Bu Niken tuh selalu bilang, ambil telurnya, jangan bunuh ayamnya. Benar nggak? Pernah nggak dengar anekdot istilah gitu dari Bu Niken? Ambil telurnya, jangan bunuh ayamnya. Biar ayamnya bertelur terus. Dan masalahnya kadang bukan masalah ambil telurnya, jangan bunuh ayamnya. Yang dalam pemeriksaan pajak, yang rata-rata sekarang beberapa multinasional adalah ambil telurnya, jangan sampai ayamnya terbang ke negara lain. Paham?
ambil telurnya, jangan sampai ayamnya terbang ke negara lain. Itu yang susah. Kita harus bernegosiat dalam artian yang positif. Kita harus mencari titik temu yang positif. Makanya ada istilah ETA, MAP kan, Advanced Procedure Arrangement itu, sama MAP, Mutual Agreement Procedure gitu. Ya, teman-teman, itu perjanjian di depan, kamu untuk tahun depan selama 5 tahun ke depan bayar minimal marginnya berapa, PPh-nya berapa. Itu diskusi di kantor pusat. Kalau WP sudah ada kayak gitu, niatan kayak gitu, artinya 5 tahun ke depan dia akan bayar terus. Itu. Dan KPP nggak boleh ganggu, KPP nggak boleh, oh ini harusnya omsetnya lebih gede, nggak boleh, karena sudah ada diskusi sama kantor pusat. Yaitu WP itu. Dan sekarang lagi nanganin 3 IPE saya untuk wajib pajak, sehingga 5 tahun ke depan pembayarannya cuma maksimal berapa persen, ini berapa persen, diskusinya lama. Kita diskusinya pajaknya bukan pajak mikro, makro ya, pengetahuannya ekonomi makro jadinya. Tapi ya nanti insya Allah kalian juga sampai ke arah sana. Jangan buru-buru, santai. Melihat pengalaman KTTA kemarin, bahkan kalau pemberian judul saja, menurut saya ada yang kurang. Misalnya, analisa ketaatan pembayaran, pemotongan, pemungutan pembayaran kan PPh pasal 21. Satu kata itu kan, ya nggak, kewajiban perpajakannya kan, ya nggak, gitu. Ya nggak, tahun pajaknya lupa disebut. Kemudian kalian melupakan satu sisi lagi, yaitu statistik. Kadang kalau yang kebetulan saya pegang PPh Output ya, kalian jumlah pegawai 100, kalian hanya menganalisa pembayaran gaji 5 orang, nanti menjustifikasi seakan-akan sudah tepat. Padahal dalam ilmu statistik kan ada ya populasi kan, ya nggak? Gitu. Nah, makanya kesimpulan Anda salah, saya bilang gitu aja. Anda 100 orang ngambil populasi cuma 5, nggak berani ngambil kesimpulan. Gitu. Tambahin gitu, nggak cukup waktunya Pak, ya udah C ya, jangan Pak, ya udah berapa gitu aja, paling gitu aja. Dan alhamdulillah B- semua minimal. Minimal B- lah Mas, ya, jangan dipersulit lah, sama orangnya nggak mau mempersulit gitu. Oke, masih saya, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Silahkan. Masih saya atau teman-teman? Kalau nggak ada, karena sudah tinggal 5 menit, kita tutup kuliah hari ini. Silahkan. Boleh, Pak. Baik teman-teman, sebelum menutup perkuliahan, baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Doa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Ingat, setelah ini saya kasih soal 3, 1 untuk perorangan, yang 1 nanti untuk kelompok. Kalian bisa mengerjakannya mulai dari sekarang, dicicil sedikit-sedikit, nanti kita persiapkan untuk pertemuan ke-14 kalau tidak ada kuliah bersama, ya, kuliah umum ya. Karena kalau nggak ada kuliah umum, otomatis materi kan nggak ada, itu jadi materinya. Kita diskusi di situ. Itu nanti yang akan jadi salah satu usulan soal UAS saya nantinya. Yang kalau saya dimintain soal kan, yang salah satu saya naikkan insya Allah itu. Jadi kita bahas bersama. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.